Halo Psychozen, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan masa dewasa awal baik fisik maupun kognitifnya. Pengertian masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Segala upaya dilakukan agar tidak bergantung lagi kepada orang lain, seperti yang diungkapkan oleh Erikson dalam Monks, Knorrs, and Haditono 2001, bahwa tahap masa dewasa awal itu yaitu antara usia 20-30 tahun. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini pula, hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Secara fisik, seorang dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Ciri-ciri kematangan dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja sehingga ciri-ciri perkembangan masa dewasa awal tidak begitu berbeda dari masa remaja. Ciri-ciri masa dewasa awal menurut Herlock tahun 1996 yaitu: yang pertama, masa dewasa awal merupakan suatu usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Setiap masa dalam kehidupan manusia pasti mengalami perubahan sehingga seseorang harus banyak melakukan kegiatan penyesuaian diri dalam kehidupan. Yang tiga, masa dewasa awal merupakan masa yang penuh dengan masa ketegangan emosional. Ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Yang keempat, masa dewasa awal sebagai ketergantungan dan perubahan nilai. Ketergantungan di sini mungkin ketergantungan kepada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa, atau pada pemerintahan karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka. Sedangkan menurut Anderson dalam Mapir, ada beberapa ciri-ciri orang dewasa awal, yaitu yang pertama, berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan yang efisien. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Yang keempat, keobjektivitasan, yaitu berusaha mencapai keputusan dalam keadaan yang bersesuaian dengan kenyataan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Yang ketujuh, penyesuaian yang realistis terhadap situasi-situasi baru. Tugas di usia dewasa awal. Yang pertama yaitu memilih tempat tinggal. Yang kedua, memilih pasangan. Yang ketiga, membesarkan anak dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, bertanggung jawab secara sosial. Yang kelima, memperoleh kelompok sosial. Masalah perkembangan dewasa awal. Yang pertama, kesadaran diri yang ideal versus penghamburan identitas. Masa dewasa awal merupakan kelanjutan dari masa remaja. Menentukan identitas diri sangat penting selama ini. Jika periode ini bermasalah, orang tersebut cenderung mengalami kebingungan identitas. Yang kedua, kemerdekaan versus tanpa kemerdekaan. Yang ketiga, keberhasilan mencapai jenjang pendidikan dan karir versus kegagalan mencapai jenjang pendidikan dan karir. Yang keempat, menikah versus belum menikah. 5. Hubungan sosial yang sehat versus penarikan diri. Yang keenam, formasi tidak menerus atau diskontinuitas sebagai penghalang untuk melakukan perkembangan awal di masa dewasa, terkait erat dengan pembelajaran dan pengalaman pendidikan sebelumnya. Yang ketujuh, kursi berlebihan atau overconfidence, prihatin dengan gaya pengasuhan yang alami di masa kecil. 8. Perluasan efek kompleks sebaya atau extension of peer group effect. 9. Harapan yang tidak realistik. Kesulitan pada masa dewasa awal dapat bersumber dari ide-ide yang tidak realitas di benak orang. Perkembangan fisik dewasa awal. Menurut Zakia Darajat, saat memasuki usia dewasa awal, maka seorang individu akan dianggap telah matang karena segala fungsi jasmaninya sudah dapat bekerja secara normal dan juga dari segi seksual mereka juga sudah siap untuk bereproduksi. Dan kalaupun masih terjadi pertumbuhan jasmani, maka pertumbuhan tersebut relatif sangat lambat di usia dewasa awal tersebut.
Dan jika perkembangan fisik pada individu berjalan dengan baik atau normal, maka perkembangan lainnya seperti perkembangan intelektual dan juga perkembangan emosi, sosial akan berjalan dengan normal juga. Karena dengan fisik yang normal, maka seorang individu pada usia dewasa awal ini akan mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi dan emosi yang stabil, sehingga dapat menjalani kehidupan sosial yang baik. Selanjutnya, menurut Cullen dan Thompson mengatakan bahwa perkembangan fisik individu itu memiliki 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Untuk sistem saraf, perkembangan dan pertumbuhan sistem saraf ini mempengaruhi kecerdasan pada seseorang. Selanjutnya otot-otot, aspek otot ini terdiri mempengaruhi perkembangan dan kekuatan motorik orang secara individu. Selanjutnya kelenjar endokrin, pada kelenjar ini dapat menjadi penyebab munculnya pola-pola tingkah laku baru. Selain itu, kelenjar ini juga dapat menghasilkan beberapa hormon, yaitu adalah hormon testosteron dan juga hormon estrogen. Selanjutnya adalah struktur fisik atau bisa juga disebut tubuh. Ini mencakup tinggi badan, berat badan, dan juga bentuk atau proporsi badan. Selain itu, menurut Desmita pada tahun 2015 membagi 3 perubahan dalam perkembangan fisik pada dewasa awal, yaitu kesehatan badan, perkembangan sensori, dan perkembangan otak. Selain itu, terdapat juga perubahan-perubahan fisik secara umum yang terjadi pada seseorang yang sudah memasuki umur dewasa awal. Pada dewasa awal, seseorang dapat dikatakan sedang berada di puncak kebugaran dari fisiknya. Yang kedua, terdapat garis-garis atau kerutan yang menjadi tanda dari penuaan. Yang ketiga, peningkatan dorongan untuk mempertahankan penampilan baik fisik melalui pakaian atau alat-alat kosmetik yang dipakainya. Yang keempat, pada dewasa awal ini, seseorang individu sibuk dalam mengembangkan segala kemampuannya, juga berusaha dalam membangun sebuah hubungan baik, baik itu hubungan antar sesama individu atau hubungan percintaan. Perkembangan kognitif dewasa awal. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif pada individu berkaitan erat dengan perkembangan intelektual karena pada kognitif seseorang terjadi proses berpikir yang mempengaruhi perilaku dan kepribadiannya. Piaget berpendapat bahwa cara berpikir anak dibandingkan dengan orang dewasa bukan hanya kurang matang karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangatlah mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Menurut Vygotsky, teori Vygotsky menunjukkan bahwa perkembangan kognitif terjadi ketika peserta didik dengan dukungan-dukungan dari orang lain yang lebih berpengaruh, misalnya orang tua, teman, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang unik untuk budaya tertentu melalui penggunaan sosial interaksi dan bahasa. Adapun faktor-faktor perkembangan kognitif ada 6, yaitu yang pertama, hereditas atau keturunan. Kemampuan seorang manusia cenderung merupakan warisan atau keturunan pembawa yang ditentukan oleh ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, lingkungan. Perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kematangan. Fisik ataupun psikis seseorang dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang kelima, minat dan bakat. Minat mengarahkan seseorang kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tertentu. Bakat seseorang mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Yang keenam, kebebasan, yaitu kebebasan manusia untuk berpikir yang berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.